Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairihim an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwizatain dubura kulli salatin. Wa fi riwayati Dawud bil mu'awwizat fayyambaghi an yaqra'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairihim. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i dan selainnya, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwizatain, memerintahkan kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar aku membaca al-mu'awwizatain, dua surah perlindungan. Mu'awwiz, ya, mu'awwizatain tasniyah dari mu'awwizah, ya, dua surat perlindungan. Kapan bacanya? Dubura kulli sholatin, selesai setiap sholat. Ini sholatin sholati fardin, setiap sholat wajib. Wa fi riwayati Abu Dawud, dan pada riwayat Imam Abu Dawud, bil mu'awwizat. Jadi bukan mu'awwizatain tapi jamak, ya, mu'awwizat sama, ya. Fayyambaghi an yaqra'a, maka siogianya membaca seseorang itu qul huwallahu ahad. Pertama, qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini wasiat atau yang diminta, yang diajarkan Nabi kepada sahabat beliau, ya, Uqbah bin Amir dan sahabat yang lain, jangan tidak dibaca. Biasanya kalau di Jakarta ini dibacanya yang maghrib. Kalau isya zikirnya yang pendek gitu. Tapi kalau kita sholat sendiri kan beda, ya. Jadi ada suasana psikologi yang beda tuh begini. Kenapa orang dulu itu zikir kalau sholat isya itu pendek? Karena dulu orang-orang dulu itu pekerja tenaga semuanya. Mereka itu petani, peternak, berkebun, ya. Maka kalau sudah maghrib itu udah kendor gitu. Lampunya itu udah 5 watt. Isya selesai, ya sudah, paling lama ngobrol sebentar, istirahat mereka. Maka zikirnya tidak panjang bisa. Padahal Nabi mengajarkan baca mu'awwizatain, qul huwallahu mu'awwizatain setiap kali sholat. Berarti kan termasuk zikirnya sholat isya itu sama dengan zikirnya maghrib. Ya, Fatihah, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sekarang udah jarang orang mengamalkannya. Nah, kalau kita lihat ini Bapak-bapak, kalau yang masih muda, yang masih karirnya masih jauh, pedagang yang dagangnya persaingannya tinggi, baca ini. Ini adalah salah satu proteksi yang diajarkan oleh Nabi untuk teluh, ya, sihir, semua ilmu-ilmu yang jahat yang menggunakan kekuatan spiritual, ya, magic,
maka dia tidak bisa masuk ke tubuh kita kalau kita baca ini. Terutama di waktu Isya dan subuh. Bahkan kalau yang tidak mengamalkan ini, sebagian dari wirid, ya, seperti sekarang kan nggak diamalkan nih. Amalkannya jangan lupa mau tidur. Ya, jadi Nabi mengajarkan itu mau tidur, wudhu, kemudian sholat di tempat tidur. Sholat di tempat tidur itu sila. Jadi tempat tidur saya ini udah menghadap kiblat ya. Nah, maka saya sholat. Jadi tempat tidur yang dimaksud pada konsep ini, tempat tidurnya itu kepalanya di timur, kakinya di barat. Ya, baca Al-Fatihah. Oh, tadi wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apa? Nafal mutlak. Usolli lillah. Saya sholat karena Allah 2 rakaat. Kemudian baca Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditiup. Bukan ditiup. Kalau tiup ini bukan. Bukan disemprotin. Beda ya. 3 tuh. Tiup. Nah, kali ini ada molekul-molekul yang dari gelembung-gelembung yang sangat kecil itu nempel ke sini. Setelah itu usap ke seluruh tubuh. Ya, sudah selesai sampai kaki. Ketika bantal nempel di bantal, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum wa wal aliyul azim sampai selesai. Maka dia tidak bisa disantet, ditelu dengan apapun juga nggak bisa. Karena memang mu'awwizatain ini asbabun nuzulnya adalah Nabi diberi perlindungan setelah diteluh oleh seorang wanita Yahudi. Ya, oleh wanita Yahudi, kemudian malaikat Jibril disuruh menyampaikan kepada Nabi dibaca mu'awwizatain. Nah, ini kalau pedagang itu biasa depan pintunya ada garam, langkain, maka mulailah orang tidak lihat ada warung di situ. Warung rasanya nggak enak di lidah. Banyak ilmu-ilmu yang begitu. Amalin tuh. Atau punya kedudukan di kantor. Porsinya dipotong 1. Digergaji 1 tiang supaya jengkang ke belakang. Istilah ya. Amalin. Nah, Nabi suruh baca setiap habis sholat kalau bisa. Itu lebih kokoh lagi. Nah, ada orang suami istri yang lakinya itu mengamalkan ini. Di zaman itu ketika terjadi perang Teluh yang kena istrinya. Karena suaminya nggak bisa dihantam, istrinya dikena. Ya, jadi kalau ini proteksi untuk sendiri, bukan untuk keluarga. Bahkan diajarkan sama orang-orang di Betawi dulu, orang-orang tua itu, ini boleh diamalin gini, bacanya di telur, ya, taruh di 4 telunjuk. Itu kalau datang, tor, seperti tembakan, pecah, wah, tuh, kitanya nggak kena, ya. Jadi jangan ke dukun lagi. Jangan ke paranormal lagi. Di sini cuma disuruh baca, tapi tidak dijelaskan oleh Nabi keperluannya, manfaatnya nggak dijelaskan. Tapi ulama yang menggali itu.
Apa asbabun nuzulnya? Oh, ternyata memang proteksi diri ya, untuk menjaga diri. Ya. Yang bagus kita mengamalkan itu ya. Warawaina bi isnadin sahihin fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i an Mu'azin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Kami meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih pada Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i dari sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil tangannya. Jadi Nabi pernah mengambil tangannya Mu'az bin Jabal. Wa qala, dan Nabi mengatakan, ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'az, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Mu'az bin Jabal ini sahabat yang dekat, ya, salah satu sahabat yang dekat. Dan Mu'az bin Jabal ini kisahnya banyak ya, sebelum dikirim menjadi gubernur di Yaman. Mu'az bin Jabal juga ya, orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya. Dan Mu'az banyak riwayat menceritakan bahwa Nabi mencintai seseorang itu diucapkan, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu, sungguh-sungguh mencintaimu. Sampai ada satu riwayat ketika seseorang itu mengatakan, ya Rasulullah, aku senang kepada orang itu. Maka Nabi bilang, kau temui dia kan, dan kau bilang, katakan bahwa kau senang sama dia. Jadi Bapak Saudara sekalian, dalam Islam itu ada kesunahan menyatakan kalau kita senang, kita simpatik, kita ya mau berdekatan dengan seseorang. Nah, Mu'az adalah orang yang dipegang tangannya dan Nabi mengatakan, inilah uhibbu. Wahai Mu'az, sesungguhnya aku mencintai engkau. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, usika ya Mu'az, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salatin takul. Jangan sekali-kali kau tinggal pada setiap kali sholat. Ini sholat di sini sholat wajib ya. Takul, maka hendaknya kau ucapkan. Bapak, kita boleh mengambil ya apa yang diajarkan Nabi kepada Mu'az itu. Apa yang diajarkan kepada sahabat Mu'az? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah tolonglah aku untuk bisa menyebut-nyebut namamu. Kita istighfar, kita bertasbih, kita tahmid, kita tahlil. Enggak bisa lidah kita mudah membasahi ya bibir kita ini untuk menyebut-nyebut nama Allah, itu enggak bisa. Orang bahkan ketika dikasih uang dapat rezeki, maka orang yang di depannya itu yang dipuji-puji. Tuhan, terima kasih benar, ente orang baik, aneh doain itu. Yang sesungguhnya sebenarnya Tuhan yang mengantarkan orang itu, bisa melangkah orang itu dan diberi rezeki. Nah, kita nggak boleh sombong bahwa itu nggak bisa terjadi. Sehingga kita minta, Allah ma'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk menyebut-nyebut nama. Wa syukrika, tolonglah aku bisa bersyukur dengan karuniamu. Wa husni ibadatik, tolonglah aku ini bisa sebagus-bagusnya ibadah. Coba Bapak sekalian, coba kita jawab
pertanyaan ini. Apakah ibadah kita sudah bagus? Yang bilang udah bagus, saya pengen lihat orangnya. Pastilah kita akan mengatakan belum bagus kita ibadah. Bila standar kita mengukurnya dengan standarisasi para salafus saleh, gak usah sampai sahabat saja, maka sebenarnya ibadah kita itu sudah sangat rendah. Salafus saleh itu sholat, maka setiap kali satu rakaat itu 1 juz Al-Quran. Ya, jadi bisa dibayangkan dalam 1 minggu mereka sudah bisa hatamkan Al-Quran terus di dalam sholat. Bagaimana dengan sahabat? Lebih standarnya lebih tinggi lagi. Karena mereka 2 rakaat itu menghatamkan Al-Quran. Tambah jauh kita kalau ngukurnya ke atas. Nah, kenapa? Salah satu yang terjadi itu kesombongan kita karena kita nggak pernah minta untuk ibadahnya bagus, untuk bisa berzikir, nggak pernah minta. Sahabat Muaz, kekasihnya Nabi itu diajarin, minta dong sama Allah. Kalau belum bagus, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta, jangan ditinggal. Bahkan ini boleh dijadikan zikir. Allahumma inni, kalau jamaah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, subhanallah. Dibacanya di situ sebelum disambung dengan zikir, bagus. Mau dijadiin doa boleh, dijadikan zikir boleh, jangan tidak dibaca. Jadi ada kesalahan kita sombong selama ini, nggak minta gitu supaya ibadahnya bagus, zikirnya bagus, bersyukurnya bagus. Mulai sekarang ya, ayo baca, hafalin ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan ditinggal. Kalau berjamaah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inni jadi inna. Ya, bentuk jamaah. Baca. Subhanallah. Memang yang menyebabkan kita itu salah, jauh, rendah kualitas, karena memang kita tidak meminta, ya, tanpa sadar sebenarnya kita menganggap sudah bisa melakukannya sendiri. Padahal kalau kita melihat ke atas, ya, orang-orang terdahulu ibadah kita ini rendah benar. Jadi wajar dalam satu hadis dikatakan ya bahwa tahun yang datang itu lebih buruk, ya, asyaddu minhu, asyadda min qablah. Lebih buruk dari tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ibadah kita seperti ini diukur yang lalu, apalagi yang lebih, gimana dengan generasi berikutnya, ya. Sekarang generasi Gen Z itu sudah tidak ada majelis taklim. Karena semua sudah digantikan nih sama semua ada di sini. Maka mereka sudah representasi menganggap mengetahui agamanya tanpa harus duduk di majelis taklim. Ini kan udah generasi kolonial semua yang hadir. Ya. Prihatin, ya. Warwaina fi kitabin sunni an Anasin radhiyallahu anhu qala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qal, menceritakan Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza qada salatahu masaha jabhatihi biyadihil yumna. Ini diamalin ya. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, apabila selesai melakukan salat, masaha jabhatahu, beliau menyapuh ya dahinya. Dahi ditarik ke bawah. Biyadihil yumna, dengan tangannya yang kanan. Tsumma qala, ya, kemudian diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Ini saya tahadus binikmatillah itu sejak membaca hadis ini tahun berapa, jangan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tangan kita jangan langsung diusap. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma azhib anni, ya Allah hapuskan dari diriku adza, ya, segala hal-hal yang menyakitkan. Azhib annil hamma, duka cita, wal hazan. Hamma dengan hazan itu kalau bahasa Indonesia sama, duka cita. Ya Allah hapus pada diriku ini catatan duka cita. Hammun sama haznun itu sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab, hammun itu duka cita besar. Hazan itu adalah duka cita kecil. Jadi kalau ketabrak, tertembak, jatuh dari gedung, ditabrak orang, itu termasuk humum, ham. Tapi kalau yang kecil di bawah itu disebutnya hazan. Kapan mintanya supaya kita tidak sial? Apalagi zaman sekarang ini sudah sekurang-kurangnya naik motor. Karena naik sepeda udah jarang. Ya, baca ini. Ya, maka terhindar dari ham maupun hazan. Ya. Jadi syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Ya, nanti mulai salat Isya, coba dikenalin. Ba'diyah bisa kok. Kalau mau dikit-dikit dulu boleh. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Gitu dulu tuh. Kan pasti ingat terus. Besok asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Sudah lazim, baru tambahin Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, cabut dari diriku duka cita yang besar dan duka cita yang hal-hal yang kecil. Ya, ini juga kan sama. Kita termasuk sombong gitu, nggak pernah minta gitu. Jadi waktu dia ngomong sama temannya, dia ngomong sama sahabatnya, waduh, musibah terus nih di kantor begini-gini. Waduh, musibah bener, rezeki dipotong orang, ya, diselingkuhi orang, dipotong dalam tikungan, digunting dalam lipatan. Ente pernah berlindung enggak? Enggak. Jadi betapa kalau kita koreksi itu kembalinya cuma satu, ada kesombongan dalam diri kita itu. Kita menganggap bisa mengatur diri kita sendiri. Ya, dan itu paling dibenci itu. Jadi paling dibenci oleh Allah itu adalah sombong, tidak meminta.
Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku penuhi. Kita nggak minta, sombong kita, ya. Niat, Bismillahirrahmanirrahim, mulai hari ini saya amalkan. Separuh-separuh aja. Kalau belum bisa langsung ingat gitu, ya. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Jadi syahadat bisa ujungnya basmalah dimasukin ke situ. Cuma kalau basmalah Rahmanir Rahim, kali ini marfu. Asyhadu an la illallahu, jadi ar-Rahmanu ar-Rahimu. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Ya, Allahumma azim annil hamma wal hazan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ini bukan teori, Pak. Yang kita baca dua hadis ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dengan hadis yang kita ngusap muka ini bukan pengetahuan. Bukan. Kalau yang menyangkut wawasan itu bagaimana orang takbiratul ihram, kenapa mesti takbiratul ihram, itu benar, wawasan gitu. Kalau ini nggak ada nilai kalau kita tidak mengamalkannya, ini dua hadis. Ya, amalkan. Kalau repot, foto, krek, pergede, tempelin. Kalau susah, ya. Warawaina fihi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Ya, dan kami meriwayatkan pula di dalamnya fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan ia, madanautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi maktubatin wala tatawwu'in illa sami'tuhu yaqul. Tidaklah aku mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap kali beliau sholat wajib, wala tatawwu'in, tidak juga ya pada sholat sunnah, illa sami'tuhu yaqul, kecuali aku mendengar Nabi mengucapkan, Allahumma ighfirli dzunubi wa khotoyaya ya kullaha, Allahumma anishni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq, innahu la yahdi li salihiha wala yasrifu sayyi'aha illa anta. Ini doa lain. Jadi kalau ditanya banyak bener doanya gitu. Karena memang Nabi itu seperti kolektor. Semua kalau kita lihat itu dalam hadis-hadis itu, doa Nabi itu banyak, seperti doa istiftah saja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira pada awal setelah takbiratul ihram. Ada 6 ya doa istiftah. Begitu juga dengan tasyahud ya. Tasyahud akhir itu paling tidak sekurang-kurangnya ada 5 tasyahud. Nah, begitu juga ini doa-doa yang oleh sahabatnya didengar. Ya, Nabi setiap kali sholat sunnah ataupun sholat wajib. Allah maghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku. Wa khotoyaya kullaha, dan segala kesalahan-kesalahanku kesemuanya. Ya, seluruhnya. Allahumma an'ishni, ya Allah angkatlah derajatku. Wajburni, tutupilah segala kekurangan-kekuranganku. Wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku li salihil a'mali wal akhlaq, untuk kepatutan dalam beribadah dan akhlak.
mana salihul a'mal, mana salihul akhlak. Nah, itu minta. Ada orang nggak bagus akhlaknya. Bisa jadi karena memang dia tidak pernah meminta. Nabi kan udah bagus banget akhlaknya. Tapi kalau kita lihat selalu saja minta, ya. Wahdini li salihil a'mali wal akhlak. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku untuk kepatutannya amal, kepatutannya ibadah wal akhlak. Terus minta. Padahal menurut kita kurang apa yang namanya Nabi? Ya. Innahu la yahdi li salihah. Sesungguhnya tidak ada yang memberi petunjuk untuk kepatuhan hal tersebut. Wala yasrifu sayyi'aha, dan tidak ada yang bisa mengesampingkan keburukan dimaksud. Artinya buruk dalam ibadah, buruk dalam akhlak, illa anta, kecuali engkau. Nah, Bapak, ibadah kita belum bagus. Akhlak kita kadang-kadang belum sempurna, belum menawan, belum memukau orang lain. Minta supaya bagus, ya. Bapak saudara sekalian, kalau kita lihat di kitab-kitab lain, betapa Nabi itu bagaimana orang nggak kagum gitu ya. Saya ada yang selalu ingat terus gitu kalau sedang membicarakan tentang akhlakun Nabi gitu. Kenapa dipuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau pada diri engkau ya Muhammad ada akhlak yang luhur. Ada tukang minta-minta datang pagi, taruhlah kira-kira jam 9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bilang, barangkali engkau bisa memberikan sesuatu untuk aku makan hari ini ya Rasul. Tanya sama istrinya, ada sesuatu yang makan? Kasih. Besok kira-kira jam yang sama datang lagi. Barangkali ada yang bisa kau berikan kepada. Kasih. Besok jam 9 datang lagi. Kalau kita gitu, tukang minta di jam yang sama, digilir rumah kita itu jam 9 datang gitu. Kita bilang apa? Hah? Jangan ngasih, kita ngomong apa gitu. Lu rumah gua lu. Ya kan macam-macam ya. Iya. Tetap aja dikasih. Hari keempat datang lagi, nggak ada apa-apa di rumah. Ketika dia mengatakan, Assalamualaikum salam. Barangkali ada yang bisa kau berikan ya Rasul. Tanya istrinya, nggak ada apa-apa. Ketika orang itu mau pergi, nanti dulu sini. Ya, ishtari li fulan, ya fa innahu ilayya. Kamu datang situ, kamu beli yang kamu butuhkan, bilang itu hutangku. Gimana orang tidak terpukau gitu ya. Kita jangankan seperti itu, 3 kali berturut-turut dia datang, masalah sama kita. Beliau mah enggak kasih juga. Ketika enggak ada, kan kalau udah enggak ada orangnya pergi udah selesai enggak? Enggak. Kau beli di situ. Bilang itu hutangku. Ya, idza raqani Allahu qadaituha. Kalau Allah memberikan rezeki nanti aku membayarnya. Saya membaca itu ya ampun. Bagaimana kalimatnya, ucapannya begitu sangat dihormati oleh keluarganya, disegani oleh musuhnya. Dari lantaran ucapan sama perbuatannya benar-benar ada kelembutan gitu.
Coba nih, ini ngomong yang benar nih, bisa nggak kita niru? Berat banget. Lah kalau kita bilang, ah itu ada warung, beli di situ kebutuhan ente ya, gitu. Bilang itu utang saya. Gitu. Bini kita dengar, dibilang apa? Bini kita bilang apa? Hah? Gak berani nih ngomong, orang ini pakai speaker kedengeran. Itu pun waktu kita bilang beli di situ, gue bilang jangan lebih dari 50.000 ya. Takut. Tapi Nabi enggak, kau ambil aja, kau beli situ, bilang itu hutangku. Kalau Allah kasih rezeki, aku yang membayarnya. Saya ketika membaca hadis itu, saya malas untuk menurutkan hadis berikutnya. Seakan apa, sudah cukup pelajaran buat saya hari ini aja sudah cukup buat saya. Saya tanya Bapak, cukup nggak pelajaran dari Nabi? Udah kenyang rasanya satu hadis kita diberikan kemuliaannya akhlak Nabi kayak gitu. La ilaha illallah. Nggak ada jeleknya orang di mata Nabi itu, nggak ada yang jelek. Kalau kita nggak ada yang bagus di pandangan kita, kurang orang itu. Ada salahnya. Ada yang putus urat nadinya sama kita. Subhanallah. Nah, ternyata Nabi minta ya. Ternyata Nabi minta. Wahdini li salihil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, beri petunjuk kepadaku. Ya, kepatutan dalam beribadah dan kepatutan dalam berakhlak. Ya Allah. Innahu la yahdi li sholihiha. Sungguhnya nggak ada siapapun yang membikin patut, membikin bagus kepatutan dalam ibadah dan akhlak. Wala yansirifu sayyi'aha, nggak ada yang bisa menghilangkannya illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ya, kecuali engkau. Subhanallah. Warawaina fihi, dan kami meriwayatkan fulan di dalamnya. Nah ini kitab Ibnu Sunni. Ya, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min salatihi, adalah Nabi bila selesai dari melakukan sholatnya, la adri qabla ayusallima au ba'da yusallima yaqul, aku tidak tahu sebelum ia salam atau sesudah salam. Jadi si perawi ini ragu, tapi Nabi membaca. Jadi kalau disuruh sumpah, sumpah aku mendengar Rasul membaca. Yang dia ragu itu la adri qabla ayusallima, aku tidak tahu apakah membacanya sebelum salam au ba'da ayusallima, atau setelah salamnya sholat. Jadi bacanya ketika di dalam tasyahud, kan setelah innaka hamidum majid boleh tuh, doa itu banyak tuh, suruh pilih sama Nabi. Nah, beliau ragu apakah di situ ba'da tasyahud atau sesudahnya. Apa yang dibaca? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan doa, penutup doa kalau kita makainya. Ya kan? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Tuhan engkau, Rabbal Izzati, Tuhan yang memiliki kemuliaan, amma yasifun, ya, maha suci dari segala hal-hal yang disifati oleh orang-orang kafir. Maksudnya Allah tinggi, Allah dari emas, Allah bertanduk, matanya besar, itu amma yasifun maknanya. Jadi maha suci Tuhanmu dari apa? Amma yasifun gitu.
Nah, jadi kalimat Rabbil Izzati ini adalah atop bayan. Wassalamun alal mursalin. Mudah-mudahan salam tercurah kepada seluruh para rasul. Jadi bukan cuma kepada Nabi, bukan kepada dirinya. Nabi mengatakan wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan segala puji milik Allah, pemilik alam semesta. Ini kalau dilihat dari redaksinya, bisa jadi ini dibacanya sebelum salam. Innaka hamidum majid, tasyahud akhir nih. Kemudian biasanya doanya Nabi apa? Rabbi inni zolamtu nafsi zulman katsira la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antat tawwabur rahim. Atau doa-doa lain kemudian ditutupnya ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan ya seperti itu karena beliau ragu di dalam atau setelah salah. Wa rawaina fihi wallahu a'lam bissawab.